Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dalam pembahasan praktik penyusunan SPT PPH Badan sesi 2. Hari ini kita lanjutkan tugas yang kemarin. Kita akan membahas poin kedua, yaitu buatlah SPT tahunan PT Mitra Indo tahun 2018. Sebelum kita mengerjakan, di file SPT ini sudah ada soal, kemudian hasil rekonsiliasi fiskal hitungan kemarin, kemudian juga ada neraca, laba rugi, dan penyusutan. Baik, dalam pengisian SPT, kita mengisinya dari bagian belakang terlebih dahulu. Kita mulai dari bagian daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Di sini kita akan mengisi jenis harta, kemudian harga perolehan hartanya, kemudian metode penyusutan yang dipakai, kemudian nilai penyusutan dari harta atau aset yang dimiliki oleh perusahaan. Baik, sebelumnya isi terlebih dahulu tahun pajaknya. Kita isi tahun pajak 2018. Kemudian kita isi NPWP dari wajib pajaknya. Kemudian kita isi nama wajib pajaknya PT Mitra Indo. Nah, kemudian kita lihat dulu jenis aset atau harta yang dimiliki PT Mitra Indo. Kita lihat di file atau di sheet penyusutan. Nah, karena perhitungan penyusutan secara komersial dan fiskal itu sama, maka akan kita pakai data ini. Kita lihat di sini asetnya berwujud kelompok 1 ya. Kita isi di sini harta berwujud kelompok 1 terlampir. Kemudian bulan tahun perolehannya juga terlampir. Kemudian harga perolehannya kita ambil dari sheet penyusutan. Kita ambil nilai perolehannya, totalnya. Di sini ada 105.194.380. Kemudian untuk nilai sisa buku fiskal awal tahun sama, kita ambil juga datanya dari sheet penyusutan. Kita ambil nilai sisa buku awal tahun sebesar 88.647.380. Untuk metode penyusutan atau amortisasinya, karena sama secara komersial dan fiskal, maka yang komersial kita isi GL atau garis lurus, fiskalnya juga GL. Kemudian kita isi nilai penyusutan asetnya, kita sama dengan penyusutan tahun ini. Kita ambil totalnya yaitu Rp8.175.665. Baik, di sini jumlah penyusutan fiskalnya adalah Rp8.175.665. Kemudian untuk jumlah penyusutan komersialnya kita ambil dari laporan laba rugi. Kita ambil dari laporan laba rugi bagian beban penyusutan. Ya, di sini ya. Baik, kemudian selisih penyusutannya, karena nilainya sama berarti tidak ada selisih penyusutan. Ingat, bila selisih penyusutan secara komersial lebih besar dari selisih penyusutan fiskal, artinya nanti masuk ke koreksi fiskal positif. Namun, bila selisih penyusutan komersialnya lebih kecil daripada selisih penyusutan fiskal, maka akan terjadi koreksi fiskal negatif. Baik, bagian bawah ini termasuk adalah harta tak berwujud, karena tidak ada kita lewati saja. Kemudian jangan lupa isi tempat dan tanggal. Kita asumsikan kita melaporkan SPT-nya yaitu sebelum tanggal 30 April. Karena ini tahun pajak 2018, maka paling lambat adalah tahun 2019, April 2019 ya. Kita asumsikan kita lapor tanggal 28 April 2019. Jangan lupa untuk ditandatangani oleh
direkturnya. Baik, kemudian kita pindah lagi ke lampiran berikutnya, yaitu di sini adalah transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Jadi laporan neraca, laporan laba rugi, kita jadikan satu, kita isikan di lampiran khusus tersebut. Baik, jangan lupa untuk mengisi tahun pajaknya terlebih dahulu, tahun pajak 2018. Kemudian kita isi NPWP dan nama wajib pajaknya. Baik, Romawi pertama yaitu elemen dari neraca. Jadi dalam laporan neraca kita pindahkan ke sheet transkripnya. Baik, yang pertama di sini ada aset lancar, ada kas kecil, ada bank, ada piutang usaha, ada persediaan. Kita cek lagi transkrip dagangnya. Poin nomor 1 di sini ada kas dan setara kas. Kita bisa isikan di sini adalah kas kecil, kita tambah dengan bank. Jadi kas dan setara kas itu isinya kas dan bank. Kemudian kita cek lagi laporan neracanya. Di sini ada piutang usaha. Kita lihat di transkripnya piutang usaha, kita masukkan ke poin nomor 3, yaitu piutang usaha pihak ketiga. Kita ambil nilai dari neraca. Baik, kita balik lagi ke neraca. Setelah piutang usaha ada yang namanya persediaan. Oke, kita ke transkrip. Nah, ada di poin 8 persediaan. Kita isi. Kemudian kita balik lagi ke neraca. Setelah aset lancar, kemudian ada aset tetap. Di sini ada inventaris kantor dan akumulasi penyusutan. Inventaris kantor kita masukkan ke aktiva tetap lainnya. Kita masukkan. Begitu juga akumulasi penyusutannya. Baik, kita cek lagi neracanya. Untuk total asetnya, totalnya adalah 4.338.243.428. Baik, kalau sudah kita jumlahkan aktivanya. Baik, kita pindah ke sisi bagian hutang dan modal. Kita balik lagi ke neraca. Di sini ada hutang usaha dan ada juga hutang pajak. Disendirikan ya. Kita balik ke transkripnya. Hutang usaha kita masukkan ke poin 1, hutang usaha pihak ketiga. Sebesar 2 miliar. Kemudian tadi ada hutang pajak, maka kita masukkan ke poin nomor 4, hutang pajak. Baik, kita balik lagi ke neraca. Di sini hutangnya sudah cuman ada 2 ya, hutang usaha dan hutang pajak. Kemudian kita ke ekuitas. Di sini ada modal disetor, laba ditahan, dan kemudian laba berjalan. Oke, kita masukkan modal disetornya. Kita masukkan ke poin 16, modal saham. Kemudian laba ditahan, masukkan ke poin 18, laba ditahan tahun-tahun sebelumnya. Kita masukkan ke neraca. Kemudian ada laba berjalan, berarti poin 19, laba ditahan tahun ini. Baik, kalau sudah kita jumlahkan.
Baik, kita sudah selesai mengisi bagian neraca. Selanjutnya kita masuk ke Romawi 2, yaitu elemen dari laporan laba rugi. Kita masukkan di laporan laba rugi. Yang pertama yaitu penjualan bersihnya. Kita sama dengan di sini, kita lihat di laporan laba ruginya penjualan. Kita masukkan nilai penjualannya 21.800.000.000. Kemudian poin kedua yaitu pembelian. Kita ambil nilai pembeliannya di sini sebesar 22 miliar. Kemudian kita isi poin nomor 3, saldo barang dagang awal atau persediaan awal. Persediaan awal sebesar 1 miliar. Kemudian poin 4, saldo barang dagang akhir atau persediaan akhir sebesar 2,6 miliar. Kemudian harga pokok penjualannya adalah poin 2 ditambah dengan poin 3 dikurangi poin 4, yaitu pembelian ditambah dengan saldo awal, saldo barang dagang awal, dikurangi saldo barang dagang akhir. Kemudian laba kotornya berarti penjualan dikurangi HPP. Ketemunya 1,3 miliar, sama dengan laporan laba ruginya 1,3 miliar. Kemudian kita balik lagi ke transkrip. Di sini ada beban penjualan, kita cek di sini laba ruginya ada atau tidak? Tidak ada. Kita kosongi. Kemudian beban umum dan administrasi kita ambil di laporan laba ruginya, yaitu total biaya usahanya sebesar 1 miliar. Kemudian laba usahanya berarti laba kotor 1,3 kita kurangi dengan beban penjualan, kita kurangi dengan beban umum dan administrasi. Hasilnya laba usahanya yaitu 291 juta. Kemudian poin 10, penghasilan atau beban lainnya kita ambil di sini. Kita ambil dari total pendapatan atau biaya lain-lainnya sebesar 8 juta. Kemudian poin 11, bagian laba atau rugi perusahaan asosiasi, karena tidak ada kita nolkan. Kemudian poin 12, laba atau rugi sebelum pajak penghasilan. Berarti laba usahanya ditambah dengan penghasilan atau beban lainnya, ditambah dengan bagian laba atau rugi perusahaan asosiasi. Oke, baik. Kemudian beban manfaat pajak penghasilan tidak ada di laporan laba ruginya. Jadi laba atau rugi dari aktivitas normal, laba atau rugi sebelum pajak penghasilan dikurangi dengan beban atau manfaat pajak penghasilan. Pos luar biasa tidak ada, jadi nilainya akan sama terus ya. Hak minoritas atas laba juga tidak ada, maka nanti ketemu laba bersihnya akan sama 299.080.500 sama dengan di laporan laba rugi 299.080.500. Baik, kita balik lagi ke transkrip. Di Romawi 3 yaitu elemen transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, karena di kasusnya di PT Mitra Indo tidak ada transaksi dengan hubungan istimewa, maka Romawi 3 ini kita kosongi saja. Kita lanjut ke bagian bawah. Jangan lupa untuk tempat dan tanggal. Ya, kita lapor sebelum tanggal 30 April 2019, yaitu tanggal 28. Jangan lupa diisi atau
Di silang bagian wajib pajaknya, nama dari direkturnya. Jangan lupa untuk beri tanda tangan dan dicap perusahaan. Baik, kalau sudah, kita ke lampiran selanjutnya, ke lampiran 1771 Romawi 6. Kita isi dulu tahun pajaknya 2018. Kemudian kita isi NPWP-nya. Kita isi nama wajib pajaknya PT Mitra Indo. Untuk periode pembukuan, karena ini tahun pajaknya 2018, maka kita isi dari Januari 2018 atau 01 2018 sampai dengan Desember 2018, yaitu Desember 2018. Jadi ini artinya dalam setahun ya. Baik, di lampiran 6 ini berisi tentang transaksi dengan hubungan istimewa atau afiliasi. Karena PT Mitra Indo tidak ada hubungan istimewa dengan pihak afiliasi, maka kita kosongin saja formulir ini. Kita masuk ke 1771 Romawi 5. Jangan lupa untuk selalu mengisi tahun pajaknya, NPWP, wajib pajak, nama wajib pajaknya, dan periode pembukuan. Baik, di lampiran 5 ini berisi tentang bagian A, yaitu daftar pemegang saham, dan bagian B adalah daftar susunan pengurus dan komisaris. Baik, informasi ini sudah kalian atau bisa kalian baca di sheet soalnya. Kita mulai dulu bagian A, daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Kita lihat di bagian soal. Daftar pemegang saham di sini ada 2 orang, yaitu atas nama Sandy dan Chandra Dika. Baik, kita isi dulu atas nama Sandy Samitra. Ya, di sini adalah Sandy Samitra. Kemudian alamatnya di sini Jalan Raja Wali nomor 8, Depok, Sleman. Kita isikan alamatnya. Kemudian NPWP-nya, di sini sudah ada NPWP-nya, kita isikan. Kemudian jumlah yang disetor, di sini jumlah yang disetor adalah 765 juta. 765 juta. Kemudian berapa persen kepemilikannya? Di sini adalah 90%. Kita isi di sini 90. Karena tidak ada pembagian dividen di tahun 2018, maka dividennya kita kosongkan. Selanjutnya nomor 2, kita isi di sini adalah Chandra Dika. Chandra Dika, alamatnya yaitu Jalan Merpati nomor 4, Depok, Sleman. Jalan Merpati nomor 4, Depok, Sleman. Kemudian kita isi NPWP-nya di sini. NPWP. Kemudian jumlah modal disetornya sebesar 85 juta dengan kepemilikan 10%. 85 juta dengan kepemilikan 10%. Baik, kalau sudah kita jumlahkan sampai bawah, 850 dengan total kepemilikan totalnya 100%. Baik, kita lanjut ke bagian B, daftar susunan pengurus dan komisaris. Kita balik lagi ke sheet soal untuk melihatnya.
Di sini sudah ada daftar susunan pengurus dan komisaris, ada Sandy Samitra sebagai direktur, dan Chandra Dika sebagai komisaris. Oke, kita balik lagi ke lampiran 5. Yang pertama ada Sandy Samitra, alamatnya kita samakan dengan yang di atas. NPWP-nya juga sama, jabatannya adalah direktur. Kemudian yang kedua ada Chandra Dika, alamatnya kita samakan dengan yang di atas. NPWP-nya juga sama, jabatannya yaitu komisaris. Oke, untuk lampiran 5 kita sudah selesai mengisinya. Lanjut ke sheet 1771 Romawi 4. Ingat, isi terlebih dahulu tahun pajaknya, NPWP-nya, nama wajib pajaknya, kemudian periode pembukuannya. Baik, di lampiran 4 ini berisi tentang bagian A yaitu penghasilan final, kemudian bagian B yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Karena kedua penghasilan ini tidak akan dihitung kembali pajaknya di akhir tahun. Baik, untuk penghasilan final bagian A, mana dari penghasilan dari PT Mitra Indo yang bersifat final? Kita masuk ke laporan laba ruginya. Nah, kemarin yang bersifat final adalah pendapatan bunga bank atau jasa giro senilai 10 juta. Kita masukkan di sini pendapatan bunga bank atau jasa giro. Kita lihat di jenis penghasilannya, kita masukkan di bagian poin 1, yaitu bunga deposito atau tabungan dan diskonto SBI atau SBN. Dasar pengenaan pajaknya yaitu tadi senilai 10 juta. Kita isi di sini 10 juta. Untuk tarifnya berapa? Kalian bisa melihat di modulnya bagian pajak penghasilan. Nah, di situ untuk bunga deposito atau tabungan, tarifnya adalah 20%. Kita isi di sini 20. Maka PPh terutangnya adalah 10 juta dikalikan dengan tarifnya. Senilai 2 juta. Nilai ini sama dengan yang ada di laporan laba rugi bagian pajak atas bunga bank, yaitu 2 juta rupiah. Baik, karena penghasilan finalnya hanya ada satu saja, kita langsung menuju ke bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dari kasus PT Mitra Indo tidak ada yang menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Maka bagian B ini kita kosongkan saja. Maka lampiran 4 hanya terisi bagian A yaitu PPh final saja. Jangan lupa bagian bawah diisi totalnya. Baik, kita langsung masuk ke lampiran berikutnya yaitu 1771 Romawi 3. Jangan lupa isi tahun pajaknya, isi NPWP, nama wajib pajak, dan periode pembukuan. Di lampiran 3 ini berisi tentang rekapan dari bukti potong yang kita terima dari lawan transaksi kita. Jadi bila kita menerima bukti potong,
kita simpan karena itu bisa menjadi kredit pajak atau pengurang pajak. Baik, dalam mengisi ini kita lihat dulu di bagian soalnya. Di bagian poin 10, pemotong pajak oleh pihak lain. Di sini ada dua pemotong pajak, yaitu PT Kemilau dan Pemda Jogja. Kita isi terlebih dahulu PT Kemilau. Romawi 3 ya. Di sini namanya PT Kemilau. Kemudian kita isi NPWP dari PT Kemilau. Kemudian objek pemotong atau pemungutan. Jenis penghasilan atau transaksinya. Oke. Transaksinya adalah sewa. Kita isi di sini sewa. Berapa objek yang dipotong atau dipungut? Di sini PH brutonya atau penghasilan brutonya yang dipotong atau dipungut yaitu sebesar 50 juta. Kita isi di sini 50 juta. Kemudian kolom pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut. Berapa yang dipotong yaitu sebesar 1 juta. Kita isi di sini 1 juta. Kemudian untuk bukti pemotongan atau pemungutan atau SSP atau SSPJP, kita isi nomornya. Di sini nomor bupotnya 002/Romawi5/PPH23. Kemudian tanggal bukti potongnya di sini tanggal 31 Mei 2018. Jadi ini terkait dengan PPH pasal 23 yaitu atas sewa. Baik, selanjutnya kita isi yang berikutnya. Di sini ada Pemda Jogja. Baik, kita isi namanya Pemda Jogja. Kemudian kita isi NPWP dari Pemda Jogja. Kemudian jenis penghasilan atau transaksinya, yaitu pengadaan barang. Berapa objek pemotongannya? Di sini sebesar 85 juta. Berapa pajak yang dipotong atau dipungut? Sebesar 1.275.000. Kemudian kita isi nomor bukti potongnya. Ya, karena transaksinya dengan bendaharawan, maka dia dikenakan PPH pasal 22. Baik, untuk tanggal bukti potongnya tanggal 30 Juli 2018. Baik, kalau sudah terisi semua, jangan lupa di bagian bawah kita isi totalnya, jumlahnya. Di sini total objek yang dipungut atau dipotong yaitu 135 juta. Dan pajak yang sudah dipotong atau dipungut oleh pihak lain totalnya adalah 2.275.000. Baik, kalau sudah kita langsung masuk ke Romawi selanjutnya yaitu 1771 Romawi 2. Jangan lupa untuk isi tahun pajaknya. Kemudian NPWP-nya, kemudian nama wajib pajaknya, kemudian periode pembukuan. Di lampiran 2 ini berisi tentang rincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Artinya biaya-biaya yang ada di laporan laba rugi kita rinci di lampiran 2 ini.
Baik, acuannya adalah laporan laba rugi. Kita isi terlebih dahulu di kolom harga pokok penjualan. Kita lihat di laporan laba ruginya, harga pokok penjualan. Nah, di dalam harga pokok penjualan, di sini ada persediaan awal, ada pembelian, kemudian ada persediaan akhir. Dan total harga pokok penjualannya. Kita balik lagi ke Romawi 2. Di sini ada pembelian bahan atau barang dagang. Tadi ada akun pembelian. Maka kita sama dengan kita masuk ke laporan laba ruginya ke bagian pembelian senilai 22 miliar. Baik, untuk gaji, biaya transportasi, biaya penyusutan, biaya sewa, biaya bunga pinjaman, biaya sehubungan dengan jasa, biaya piutang tak tertagih, biaya royalti, biaya pemasaran atau promosi, biaya lainnya, itu tidak ada di harga pokok penjualan. Ingat, tadi di laporan laba rugi, harga pokok penjualan hanya ada persediaan awal, pembelian, kemudian persediaan akhir, dan total harga pokok pembelian. Baik, kita balik lagi ke Romawi 2. Pembelian sudah, kemudian persediaan awal. Tadi ada, kita sama dengan di laporan laba ruginya, persediaan awal senilai 1 miliar. Kemudian ada persediaan akhir, kita sama dengan persediaan akhir. Kalau sudah kita total, di sini jumlahkan poin 1 sampai dengan 12, kemudian dikurangi poin 13. Jadi di sini kita jumlahkan poin 1 sampai 12, lalu kita kurang poin 13. Hasilnya 20.525.641.499. Nominal ini harus sama dengan yang ada di laporan laba rugi. Sama ya, 20.525.641.499. Baik, selanjutnya kita masuk ke biaya usaha lainnya. Di biaya usaha lainnya kita isi dari laporan laba rugi bagian biaya usaha. Di sini ada beberapa macam ya biaya-biayanya. Baik, kita rinci satu-satu. Dalam biaya usaha tidak ada pembelian, maka akan kita kosongkan. Kemudian untuk gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR, dan sebagainya. Tadi ada ya beban tenaga kerja, kita masukkan di sini. Beban tenaga kerja. Kemudian biaya transportasi. Coba kita lihat, ada tidak? Biaya transportasi. Sudah ada. Baik. Kemudian biaya penyusutan dan amortisasi. Kita cek. Di sini ada beban penyusutan. Kita isi. Kemudian ada biaya sewa. Kita isi di sini. Biaya sewa. Kemudian biaya bunga pinjaman. Kita isi. Kita cari biaya bunga pinjaman. Nah, kalau tidak ada, maka tidak perlu diisi. Biaya sehubungan dengan jasa. Di sini juga tidak ada. Kemudian biaya piutang tak tertagih, kita cek. Juga tidak ada. Kemudian biaya royalti juga tidak ada. Kemudian biaya pemasaran atau promosi
juga tidak ada. Nah, untuk biaya-biaya lainnya bila tidak ada dalam perincian ini, kita masukkan ke biaya lainnya. Baik, biaya lainnya, biaya-biaya yang belum tadi dimasukkan ya, ada biaya seragam, kita jumlah, biaya konsumsi, kita jumlah, biaya beban entertainment, kita jumlah, kesejahteraan karyawan, kita jumlah, listrik, kita jumlah, pengiriman dokumen, kita jumlah, perbaikan dan pemeliharaan, kemudian ditambah dengan perlengkapan kantor, ditambah dengan ATK dan percetakan, ditambah dengan asuransi, ditambah dengan perizinan, dan ditambah dengan beban lain-lain. Kalau sudah kita jumlahkan, total biaya usaha lainnya harus sama dengan yang ada di neraca. Di sini 1.042.732 sama ya, 1.042.732.000. Baik, kemudian kita masuk ke biaya dari luar usaha. Kita cek di laporan laba ruginya. Di biaya luar usaha atau biaya lain-lain, hanya ada pajak atas bunga bank. Kita masukkan ke poin biaya lainnya. Karena tadi nilainya adalah minus, kita minuskan dulu. Ya. Baik, kalau sudah kita jumlah. 2 juta. Kita pindah ke kolom jumlah. Di kolom ini adalah kita jumlahkan semua. Dari kolom harga pokok penjualan ditambah dengan biaya usaha lainnya ditambah dengan biaya dari luar usaha. Kita jumlah ya, harga pokok penjualan ditambah dengan biaya usaha lainnya ditambah dengan biaya dari luar usaha. Kalau sudah, kita jumlahkan semuanya. Kemudian, kolom poin 14, ingat kita jumlahkan dari poin 1 sampai dengan 12. Kemudian kita kurangi dengan poin 13. Baik, kalau sudah, kita masuk ke Romawi selanjutnya, yaitu 1771 Romawi 1. Jangan lupa isi tahun pajaknya, NPWP, nama wajib pajak, dan periode pembukuan. Baik, di lampiran Romawi 1 ini berisi tentang penghitungan penghasilan neto fiskal. Jadi ini nanti ada hubungannya dengan rekonsiliasi fiskal yang sudah kita bahas dan kita kerjakan di sesi 1 sebelumnya. Baik, kita mulai saja. Di poin pertama, kita isi dulu penghasilan neto dalam negerinya. Nah, nilai-nilai ini kita bisa ambil dari laporan laba ruginya. Baik, kita mulai. Yang pertama yaitu peredaran usahanya. Kita bisa ambil dari laporan laba ruginya. Peredaran usaha kita ambil nominal penjualannya, yaitu 21.859 juta. Kemudian untuk poin B,
harga pokok penjualannya kita bisa ambil dari 1771 Romawi 2 bagian harga pokok penjualan. Agar nanti nilainya tidak value, ini kita hapus sampai dengan titik 2. Kemudian bagian C biaya usaha lainnya sama, kita bisa ambil dari Romawi 1771 Romawi 2 bagian biaya usaha lainnya. Kita ambil totalnya, kita hapus. Kemudian poin D, penghasilan neto dari usaha, yaitu poin 1A dikurangi poin 1B dikurangi poin 1C. Jadi 21 miliar kita kurangkan dengan 20 miliar, kita kurangkan dengan 1. Jadi peredaran usaha kita kurangi harga pokok penjualan, kemudian kita kurangi lagi biaya usaha lainnya. Ketemulah penghasilan itu dari usaha atau laba usaha. Baik, selanjutnya ke poin E, penghasilan dari luar usaha. Kita bisa ambil dari laporan laba ruginya, penghasilan dari luar usaha yaitu pendapatan lain-lainnya senilai 10 juta. Kemudian bagian F, biaya dari luar usaha, kita bisa ambil dari formulir 1771 Romawi 2, kolom biaya dari luar usaha, kita ambil totalnya, kita kurangkan atau kita hapus. Kemudian poin G, penghasilan neto dari luar usaha, yaitu poin E, penghasilan dari luar usaha kita kurangkan dengan biaya dari luar usaha. Kemudian jumlahnya yaitu poin D, penghasilan neto dari usaha yaitu 291 juta ditambah dengan poin G, yaitu penghasilan neto dari luar usaha. Kemudian poin 2, penghasilan neto komersial luar negeri, karena tidak ada kita isi 0. Maka jumlah penghasilan neto komersialnya, penghasilan neto ditambah dengan penghasilan neto komersial luar negeri. Ya, jumlah penghasilan neto komersialnya itu sama dengan yang ada dalam laporan laba rugi, 299.080.500. Sama ya. Kemudian kita lanjut ke poin 4, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Ini kita bisa ambil dari Romawi 1771 Romawi 4. Karena tadi cuma ada penghasilan finalnya saja, kita ambil penghasilan finalnya. Ini kita hapus biar tidak value nilainya. Senilai 10 juta. Baik, kita langsung masuk ke poin 5. Di sini ada penyesuaian fiskal positif. Nah, di sini kita sudah pernah menghitung koreksi fiskal positif di rekonsiliasi fiskal sesi 1. Jadi kita pindahkan nanti yang sudah kita kerjakan rekonsiliasi fiskalnya. Nah, di sini penyesuaian fiskal positif ada 7 poin yang kita koreksi. Nah, kita akan masukkan ke masing-masing kolomnya di poin 5 ini. Baik, untuk mengisi poin 5 penyesuaian fiskal positif, kita bisa lihat di soal terlebih dahulu untuk menentukan
poin-poin mana yang harus kita masukkan. Kita lihat di soalnya ya. Di bagian poin 2, di dalam beban tenaga kerja terdapat pengeluaran untuk membayar notaris sebesar 15.800.000. Pembayaran tersebut melebihi batas kewajaran yang seharusnya. Kita cek di poin 1. Kita cek satu-satu. Ya. Untuk beban tenaga kerja tadi, kita masukkan ke poin D, yaitu jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan. Jadi tadi ada pembayaran batas kewajaran ya, karena notarisnya adalah istri dari komisaris. Baik, untuk koreksi beban tenaga kerja ini, kita lihat di rekonsiliasi fiskalnya, beban tenaga kerja sebesar 5.800.000, kita masukkan ke poin D. Kita sama dengan rekonsiliasi fiskalnya, beban tenaga kerja 5.800.000. Sebagai catatan kita bisa isi di sini biar tidak lupa. Di sini isinya adalah beban tenaga kerja. Baik, kita langsung masuk ke soalnya lagi. Di sini ada beban seragam yang merupakan pengeluaran untuk pembuatan seragam manajer. Kita cek di Romawi 1-nya beban seragam. Oke, karena kemarin beban seragam yaitu sebagai kita masuk sebagai natura atau kenikmatan, maka kita masukkan ke poin C, yaitu penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan. Kita isi di sini beban seragam. Kita ambil nominalnya dari rekonsiliasi fiskal, beban seragam. Kita catat biar tidak lupa. Baik, kita balik lagi ke soalnya. Kemudian selanjutnya, beban kesejahteraan karyawan merupakan pengeluaran untuk pemberian sembako kepada karyawan. Kita balik lagi ke Romawi 1. Karena kemarin pembagian sembako itu juga termasuk adalah penggantian atau imbalan terkait dalam bentuk natura dan kenikmatan, kita masukkan lagi ke poin C, yaitu penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan. Berarti di sini kita tambahkan dengan beban kesejahteraan karyawan. Beban kesejahteraan karyawan senilai 22 juta. Ya, kita tambahkan. Baik, kita masuk ke soalnya lagi. Beban entertainment tidak dilampiri daftar nominatif. Beban entertainment. Kita masuk ke Romawi 1. Beban entertainment bila tidak ada dalam poin A sampai poin K, maka kita bisa masukkan ke poin L, yaitu penyesuaian fiskal positif lainnya. Di sini kita masukkan biaya entertainment atau beban entertainment. Baik, kita langsung balik lagi ke soalnya. Di dalam beban transportasi terdapat pembebanan biaya rekreasi direktur beserta keluarga ke Pulau Bali. Kita cek di poin atau di lampiran satunya. Jadi, beban transportasi ada biaya rekreasi direktur. Berarti kita bisa masukkan ke poin A ya.
biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota. Jadi karena kepentingannya tadi untuk rekreasi direkturnya ya, jadi kita masukkan ke poin A. Di sini terkait dengan beban transportasi. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke soalnya. Beban konsumsi merupakan penyediaan makan siang untuk seluruh karyawan perusahaan. Ini tidak dikoreksi. Kita langsung lanjut ke poin 8. Di dalam beban lain-lain terdapat sumbangan. Baik, sumbangan ya. Kita balik lagi ke lampiran 1, sumbangan. Nah, kita masuk ke poin E, harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan. Kita sama dengan kan ke rekonsiliasi fiskalnya. Sumbangan. Oke, kita balik lagi ke soal. Oke, sudah habis. Kita cek rekonsiliasi fiskalnya. Ternyata masih ada satu, yaitu pajak atas bunga bank. Pajak atas bunga bank ini adalah pajak final. Kita balik ke lampiran 1, pajak final. Kita masukkan ke bagian F, pajak penghasilan. Kita sama dengan pajak atas bunga bank. Kita isi di sini. Pajak atas bunga bank. Oke, kita cek rekonsiliasi fiskalnya. Oke, sudah lengkap semua ya. Jadi totalnya ada 180.783.700. Kita jumlahkan di poin satunya. Kita jumlah ya. Ya, hasilnya harusnya sama dengan rekonsiliasi fiskal, yaitu 180.783.700. Baik, kita masuk ke poin selanjutnya, poin 6, penyesuaian fiskal negatif. Di hitungan kita yang kemarin, rekonsiliasi fiskal, tidak ada penyesuaian fiskal negatif. Maka kita kosongkan saja. Kemudian poin 7, fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan juga tidak ada, kita kosongkan. Kemudian kita lanjut ke poin 8, penghasilan neto fiskal. Di sini sudah ada rumusnya ya, semuanya. Oke, kita gunakan sama dengan poin 3. Poin 3 adalah jumlah penghasilan neto komersial. Kita kurangkan dengan penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian kita jumlahkan dengan 5M. 5M adalah jumlah penyesuaian fiskal positif. Kemudian kita kurangi dengan 6E, yaitu penyesuaian fiskal negatif. Kemudian kita kurangi dengan poin 7, terkait fasilitas penanaman modal. Hasilnya adalah 469. Ya, kita sama dengan rekonsiliasi fiskalnya yang sudah kita hitung kemarin. Di penghasilan neto setelah penyesuaian fiskal. Baik, hasilnya sama ya. Oke, nilainya sama. Kalau sudah, kita masuk ke lampiran induknya, Romawi 1. Baik, kita isi terlebih dahulu untuk tahun pajaknya. Kita isi tahun pajak 2018. Di sini SPT pembetulan ke bila SPT yang sudah kita laporkan ternyata kita menemukan ada kesalahan, maka kita bisa melakukan yang namanya SPT pembetulan. Nah, karena kita baru pertama kali membuat, maka tidak perlu kita isi kolomnya. Kemudian kita isi di sini identitas wajib pajaknya, kita isi NPWP.
kemudian nama wajib pajaknya, kemudian jenis usahanya, kemudian KLU-nya, nomor telepon, kemudian periode pembukuan. Nah, semua identitas dari wajib pajak ini kalian bisa ambil di soalnya bagian atas sendiri ya, di data wajib pajak. Baik, kita lanjut lagi. Baik, di sini ada keterangan di audit, kemudian tidak diaudit. Karena PT Mitra Indo tidak diaudit, kita pilih tidak diaudit, disilang ya. Kemudian kita masuk ke lampiran bagian A, penghasilan kena pajaknya. Poin pertama, penghasilan neto fiskal. Ini diisi dari formulir 1771 nomor 8 kolom 3. Baik, kita sama dengan dulu. Romawi 1 nomor 8 ya, kolom 3, yaitu 469.864.200. Ini kita hapus agar nilainya tidak value. Baik, kemudian di poin nomor 2, kompensasi kerugian fiskal. Bila tahun kemarin atau tahun pajak 2017 PT Mitra Indo mengalami kerugian, maka ini kita bisa isi. Namun, di soalnya tidak tertulis bahwa tahun 2017 dia mengalami kerugian, maka ini kita kosongkan. Kemudian di poin nomor 3, penghasilan kena pajaknya berarti penghasilan neto fiskal kita kurangkan dengan kompensasi kerugian fiskal. Ya, nilainya masih sama ya, Rp469.864.200. Baik, kemudian kita lanjut ke bagian B, PPh terutang. Poin 4, PPh terutangnya kita bisa pilih tarif mana yang kita pakai. Karena omset kita berada lebih dari 4,8 dan tidak sampai lebih dari 50 miliar, maka kita kenakan dua tarif ya, yang kemarin 12,5% dan 25%, yaitu sesuai dengan tarif C, yaitu tarif PPh pasal 31E ayat 1. Nah, ini kita silang. Kemudian kita sama dengan, kita isi di rekonsiliasi fiskal yang sudah kita hitung kemarin pajaknya. Kita isi di sini pajak penghasilannya sebesar 104.574.875. Kemudian di poin 5 ada pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri. Karena di soal tidak tertera informasi tersebut, maka kita kosongkan saja. Kemudian kita lanjut ke bagian poin 6, jumlah PPh terutangnya berarti PPh terutang kita tambah dengan pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri. Hasilnya masih sama ya, Rp104.574.875. Kemudian kita lanjut lagi di bagian C, kredit pajak atau pengurang pajak. Nah, di poin 7, PPh yang ditanggung pemerintah, karena di soal tidak ada informasi tersebut, kita nolkan. Kemudian di poin 8, bagian A, kredit pajak dalam negeri. Diisi dari formulir 1771 Romawi 3. Karena di Romawi 3 kita sudah mengisi ya, yaitu pemotongan atau pemungutan dari pihak lain, maka kita sama dengan di bagian 1771 Romawi 3, kita isi bagian totalnya pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, yaitu sebesar Rp2.275.000. Kita hapus dulu biar tidak value. Baik. Kemudian lanjut ke 8B, kredit pajak luar negeri. Karena di soal tidak tertera, kita kosongkan. Kemudian lanjut ke bagian C, jumlahnya 8A plus 8B. Di sini kredit pajak dalam negeri ditambah kredit pajak luar negeri. Hasilnya Rp2.275.000. Baik, kemudian yang poin 9, berapa yang harus
dibayar atau lebih potong. Nah, karena di sini PPh terutangnya sebesar 104 juta, ada kredit pajak sebesar 2.275.000, maka kita pilih yang 9A. PPh yang harus dibayar sendiri. Jadi 104 juta kita kurangkan dengan 2.275. Baik. Sementara PPh yang harus dibayar sendiri adalah 102.299.875. Kita lanjut lagi ke poin 10, PPh yang dibayar sendiri. Yang pertama, poin A, PPh pasal 25 bulanan. Nah, ini tertera di soal ya. Di sini ada informasi bahwa PPh pasal 25 yang telah dibayar selama tahun 2018 sebesar 54.040.000. Baik, kita isikan di sini ya. 54.040.000. Baik, sudah sama. Kemudian poin B, STP PPh pasal 25 dalam kurung hanya pokok pajaknya. Karena di dalam informasi PT Mitra Indo tidak menerima STP atau surat tagihan pajak, maka kita kosongkan. Jadi di dalam surat tagihan pajak itu ada yang namanya pokok pajak dan bunga. Jadi yang boleh dikurangkan dalam SPT adalah pokok pajaknya saja. Kemudian kita lanjut lagi ke poin C, jumlah 10A ditambah 10B. Berarti PPh bulanan kita tambahkan dengan STP PPh pasal 25. Ya, nilainya sama ya, 54.040.000. Kemudian di poin 11, nah kita akan pilih apakah PPh-nya kurang bayar atau lebih bayar. Nah, kita bisa tahu dari poin 9, yaitu 122 juta, kita kurangkan dengan PPh yang dibayar sendiri, yaitu terkait dengan PPh pasal 25 sebesar 54 juta. Ya, jadi masih ada kekurangan bayar 48.259.875. Jadi nilai inilah yang harus dibayar oleh PT Mitra Indo terkait dengan SPT PPh badannya selama tahun 2018. Maka jangan lupa untuk 11 poin A, PPh yang kurang dibayar kita silang. Baik. Kemudian poin 12, PPh yang kurang dibayar ya, harus disetorkan tanggal berapa? Kita asumsikan tanggalnya tanggal 28 April 2019. Baik. Untuk yang poin 13, PPh yang dibayar karena ini tidak SPT-nya menunjukkan kurang bayar, maka yang poin 13 kita abaikan saja. Baik, selanjutnya kita pindah ke Romawi 1771, Romawi 1 induk 2. Nah, di formulir ini ada bagian B, angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Jadi kita akan menghitung untuk angsuran PPh 25 yang akan kita bayarkan di tahun 2019 atau tahun berikutnya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama yaitu poin 14A, penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran. Nah, kita sama dengan kita ambil dari poin 1 ya, penghasilan neto fiskalnya sebagai perhitungan angsuran pasal 25-nya. Baik. Kemudian kompensasi kerugian fiskalnya, karena tahun ini kita tidak mengalami kerugian, kita nolkan. Kemudian bagian C, penghasilan kena pajaknya kita kurangkan. Jadi penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran kita kurangkan dengan kompensasi kerugian. Selanjutnya poin D, BPH terutangnya. Ini bisa diambil dari tarif PPh dari bagian B nomor 4. Berarti kita itu tulis manual saja.
Baik. Kemudian lanjut ke poin E, kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam angka 14A yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Baik, ini kita sama dengankan dengan kredit pajak yang sudah dipotong pihak lain, yaitu bagian 8C ya, 2.275.000. Kita hapus. Kemudian bagian F, PPh yang harus dibayar sendiri, maka 104 juta kita kurangkan dengan 2.275.000. Jadi PPh terutangnya kita kurangkan dengan kredit pajak. Maka PPh yang harus dibayar sendiri 102 juta. Kemudian poin G, PPh pasal 25-nya kita hitung ya. Berarti PPh yang harus dibayar sendiri kita bagi 12. 12 dari mana? Artinya adalah 12 bulan. Baik, jadi nanti di tahun pajak 2019 yang harus dibayar PPh pasal 25-nya setiap bulannya oleh PT Mitra Indo adalah Rp8.524.990. Baik. Kita pindah ke poin F, PPh final dan penghasilan bukan objek pajak. Nah, kita isi ya di bagian 15A, PPh finalnya itu diisi dari formulir 1771 Romawi 4 jumlah bagian A kolom 5. Kita isi di sini sama dengan 1771 Romawi 4. Nah, kita isi di sini 2 juta. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian B. Di bagian B di sini adalah isinya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Karena tidak ada penghasilan tidak termasuk objek pajak, kita kosongkan saja. Kemudian kita langsung masuk ke bagian G, pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Karena di soal tidak tercantum atau tidak terinformasi terkait hubungan istimewa, maka kita pilih poin 16B yang artinya tidak ada transaksi dalam hubungan istimewa dan atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country. Baik, kemudian kita masuk ke lampiran H, yaitu bagian lampiran atau dokumen-dokumen yang harus diikutsertakan dalam penyampaian SPT PPh badan tahunannya. Nah, dari poin A, karena tadi menunjukkan SPT-nya kurang bayar senilai 48 juta, pasti kita lampirkan yaitu surat setoran pajaknya atau bukti pajaknya, bukti bayar pajaknya. Kita silang. Kemudian bagian B, laporan keuangan juga kita lampirkan. Kemudian bagian C, transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan yang sudah kita isi tadi ya. Kita silang. Kemudian ada daftar penyusutan dan amortisasi. Tadi juga sudah ada lampirannya di belakang, kita silang juga. Kemudian poin E, perhitungan kompensasi tidak ada. Bagian F, daftar fasilitas penanaman modal juga tidak ada. Poin G, daftar cabang utama perusahaan juga tidak ada. Poin H, surat setoran pajak lembar ketiga PPh pasal 26 ayat 4 juga tidak ada. Kemudian poin I, perhitungan PPh pasal 26 ayat 4 juga tidak ada. Poin J, kredit pajak luar negeri juga tidak ada. Poin K, surat kuasa khusus tidak ada. Kemudian bagian L, rincian jumlah penghasilan dan pembayaran PPh final PP 46/2013 juga tidak ada. Baik, kalau sudah, kita isi yang bagian SPT yang terakhir yaitu pernyataan. Jangan lupa poin A, wajib pajaknya disilang, kemudian isi tempatnya, dan tanggal lapornya. Kita asumsikan tanggal lapornya yaitu 28 April 2019. Kemudian, isi nama lengkap pengurus atau kuasa. Di sini diisi dengan nama direkturnya dari PT Mitra Indo, dan juga NPWP dari direkturnya PT Mitra Indo. Nah, nanti jangan lupa ditanda tangan dan dicap perusahaan. Baik, untuk pengisian SPT-nya sudah selesai ya.
Langkah selanjutnya yaitu setelah kita mengisi SPT-nya, kemudian kita tahu kurang bayarnya sebesar 48 juta, maka kita akan bikin yang namanya surat setoran pajak. Nah, kita bikin dulu, ada di sheet bagian belakang SSP. Baik, ini SSP atau surat setoran pajak ya. Ini SSP model yang lama, bentuknya seperti ini, karena model yang terbaru yaitu melalui e-billing. Jadi pengisiannya melalui secara online. Karena pengisiannya harus memasukkan atau harus login dengan NPWP, karena tidak bisa, maka kita akan praktekkan dengan SSP atau surat setoran pajak model yang lama. Kurang lebih cara pengisiannya sama ya. Baik, kita isi terlebih dahulu NPWP dari PT Mitra Indo. Kemudian kita isi nama wajib pajaknya PT Mitra Indo. Kemudian kita isi alamat wajib pajaknya. Baik, di sini ada NOP, yaitu nomor objek pajak. Ini tidak perlu kita isi. Kita lewati saja. Kemudian kita isi yang namanya kode akun pajaknya. Untuk pembayaran PPh badan tahunan, kode pajaknya adalah kodenya adalah 2111126. Kodenya 2111126. Kemudian untuk kode jenis setorannya, karena sifatnya tahunan, kita isi 200. Kemudian untuk uraian pembayarannya, kita isi PPh badan tahunan. Untuk masa pajaknya karena tahunan, maka kita silang selama 1 tahun ya, dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tahun pajaknya 2018. Kemudian untuk nomor ketetapan tidak perlu diisi karena diisi bila kita menerima STP, SKPKB atau SKPKBT. Kemudian jumlah pembayarannya kita lihat dulu di SPT induknya di sini senilai 48.259.875. 48.259.875. Kemudian kita isi terbilangnya di sini. Rupiah. Kemudian wajib pajak atau penyetornya kita isi di sini tempat tanggalnya dulu. Di sini kita isi tempatnya Sleman. Kemudian tadi kita tanggal bayarnya 28 April 2019. Kemudian untuk nama jelasnya ini bisa kita samakan dengan nama direkturnya ya, yaitu Sandy Samitra. Sebenarnya untuk penyetornya itu bebas siapa saja yang menyetorkan. Karyawannya pun bisa, karena tidak ada
kuasa khusus untuk pembayaran pajak. Baik. Karena kita sudah selesai untuk mengisi SPT-nya, kemudian kita juga selesai untuk mengisi surat setoran pajaknya, maka pembahasan terkait dengan praktek penyusunan SPT PPh Badan sudah selesai. Kemudian akan saya akhiri. Bila ada pertanyaan terkait dengan penyusunan SPT, silakan kalian mengajukan pertanyaan lewat komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.